Halo sahabat-sahabat Dinarji, apa kabar Anda? Saya Daniel Wibowo kembali bersama dengan Anda di Power Tips. Masih tentang alignment, melanjutkan di sesi sebelumnya, dan saya masih bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia, Vera Maringka. Hai Bu Vera. Hai. Apa kabar? Baik Pak, gimana Pak Daniel, sehat? Sehat-sehat. Ini masih berjuang dengan alignment ini untuk menyamakan semua teman-teman di kantor. Nah, melanjutkan yang kemarin Bu Vera, ya, apakah tips yang kemarin tentang alignment itu sudah langsung bisa dijalankan sih? Kalau ditanya bisa atau enggak, jawabannya bisa. Ya. Nah, kalau kemarin kan kita bicara the what ya, what is the identity, what is the goals, and sama what is the process, what are the steps of the process gitu ya. Nah, hari ini kalau tanya bisa atau enggak menjalankannya, kita masuknya kan the how, ya bagaimana. Nah, bisa dijalankan langsung bisa ya. Nah, the how ini kita membutuhkan mindset alignment untuk menjalankan yang kemarin itu. Baru lagi nih mindset alignment nih. Kita bahas satu-satu deh. Kalau mindsetnya sendiri sebenarnya apa itu, Bu? Nah, mindset itu sebetulnya pola pikir ya, kalau terjemahin tuh pola pikir. Apa sih pola pikir atau mindset ini? Ini adalah dasar yang kita pakai dalam proses kita berpikir. Gitu, ya. Jadi karena ini pola pikir, bukan sifat. Ya, maka mindset itu sebetulnya bisa pindah-pindah, bisa kita rubah-rubah, gitu. Ya, jadi contohnya misalnya orang sales sama orang manufacturer. Ya, contohnya misalnya saya orang sales, Pak Daniel di manufacturing, gitu. Ya. Nah, dalam saya melakukan sales, ya, kan kalau sales itu kan pasti yang caranya itu kan adalah dicoba. Pokoknya coba dulu aja. Nah, deketin dulu aja, semua pintu diketok gitu ya. Maju terus semuanya. Maju terus, and never give up gitu. Nah, kalau production di manufacturing itu kan beda, cara kerjanya kan harus mengikuti peraturan ya, harus mengikuti prosedur. Cara bikinnya nggak boleh salah gitu kan, harus benar gitu. Nah, jadi ini mindsetnya kan berbeda. Kalau misalnya one day, misalnya contohnya perusahaan tersebut kebanyakan barang, gitu ya. Jadi Pak Daniel mesti bantuin saya nih jualan. Oh, oke. Nah, kalau Pak Daniel bantuin saya jualan, kan mindsetnya Pak Daniel nggak bisa sama dengan waktu Anda melakukan produksi. Ya kan? Karena peraturannya gimana, caranya gimana, SOP-nya gimana. Kalau di situ nggak ada SOP gitu kan, pokoknya laku-laku dong nanti ya. Ya kan? Sebaliknya kalau misalnya nih company-nya kekurangan barang, saya diminta bantuin dulu nih bagian produksi, bantuin Pak Daniel gitu ya. Nah, saya nggak bisa pakai mindset yang pokoknya coba dulu, nggak bisa. Saya harus mengikuti peraturan yang ada kan gitu. Ya. Jadi mindset ini harus berubah-ubah sesuai dengan situasi yang kita hadapi saat itu. Itu mindset. Oke. Nah, kalau kita silakan. Di Dinarji itu kita punya tools ya untuk memotret ya, kita sebutnya memotret mindset kita gitu ya. Tools ini namanya Be Say Do. Jadi di Dinarji kita Be Say Do. Di Dinarji kita melihat mindset itu bisa di cluster ya. Clusternya ada 3 cluster. Be Say Do. Di bawah cluster masing-masing ini nanti ada elemen-elemennya. Ya, apa aja sih bisa do. Jadi B mindset itu adalah mindset yang fokusnya kepada tujuan. Ya. Nah dia orientasinya ke masa lalu. Jadi kalau misalnya coba lihat datanya dulu kemarin gimana, historical datanya. Coba lihat peraturannya gimana, policy-nya gimana. Nah itu adalah mindset yang B. Gitu. Sedangkan say itu fokusnya kepada people, kepada orang. Ya, orientasinya pada masa saat ini. Jadi employee engagement, itu semua tuh masuknya di stay mindset. Gitu ya, saat ini gimana gitu. Nah, kalau do mindset ini orientasinya kepada masa depan. Fokusnya kepada result, hasil.
Ya, jadi kalau misalnya do mindset itu yang gini, udah deh, pokoknya kita coba dulu. Ya, nanti Oh, gimana hasilnya kita lihat aja, pokoknya coba dulu. iya. Itu do mindset. Do. Ya. Nah, kita mungkin bisa lihat kalau kita bandingin itu contohnya generasi baby boomers ya, Mhm, yang orang tua kita lah gitu. mhm. Nah, mereka itu mindsetnya lebih ke be. Makanya mereka sering ngomong zamanku dulu gitu ya. Iya. Dulu gini, itu be mindset. Aha. Ya. Sementara kalau anak-anak millennials itu mindsetnya do. Udah pokoknya coba dulu, udah pokoknya kerja dulu. Makanya banyak startups. Oh, oke. Ya. Baik. Startups itu kan nggak bisa pakai mindset B, Hmm. karena nggak ada historicalnya. Heeh. Jadi mereka pakainya mindset do, just do it gitu. Mhm. Nah, Gitu, apa gitu. hubungannya si mindset ini dengan alignment, Bu Vera? Nah, dalam tadi kalau kita balik lagi ke yang kemarin ya, Mhm, identity, goals, dan proses gitu. mhm. Ini kan kerjaan tim, kita kan nggak sendirian, Betul. ya kan? Dalam kita melalui proses untuk mencapai goals, itu kita nggak bisa sendirian. Kita Mhm. sama-sama tim. Nah, tim ini mindset-nya juga harus align. Jadi nggak bisa saya kerja sama-sama Pak Daniel, saya pakai do mindset, Pak Daniel pakai be mindset. Enggak. Ini agak chaos nanti prosesnya. Betul, betul. Gitu. Jadi harus align juga mindset-nya. Oke. Nah, Gitu. karena ini teams dalam sebuah organisasi, apa yang bisa dilakukan perusahaan agar seluruh bagian dari mereka punya mindset yang sama? Kalau tips ya nomor satu kan kita harus menganalisa ya, analisa situasi. Jadi contohnya misalnya hari ini pagi saya ada meeting mau ngomongin mengenai inovasi ke depan bagaimana. Oke. Ya. Siang saya nanti ada meeting mengenai compliance. Mhm. Nah pagi saya harus bisa menganalisa, oke pagi ini karena mau ngomongin inovasi, ya something new yang orientasinya ke future, maka saya harus pakai mindset yang do, karena nggak ada datanya, namanya juga inovasi, Iya. ya kan? Iya. Jadi saya harus pakai mindset yang do, Mhm. dan harus dipastikan tim yang akan ada di meeting ini untuk ngomongin innovation itu harus semuanya punya mindset yang sama, align, punya do mindset. Betul. Ya, udah eksperimen dulu aja. Kayak contohnya apa ya? Apple mungkin. Apple Mhm, itu kan mhm, ada iPhone 1, 2, 3, 4, sekarang udah sampai mhm. 12 gitu ya. Nah, itu ya kan. Jadi udah pokoknya launch aja dulu. Nanti marketnya bilang apa? Keluar lagi version yang berikutnya gitu kan. Oke. Ya, itu pakai do. Makanya inovasi gitu, ya. Nah, siang pada saat saya meeting compliance, saya kan nggak bisa pakai mindset yang udah pokoknya kerjain dulu, nggak bisa. Mhm, Saya mhm. harus mengacu kepada policy, mengacu kepada apa namanya prosedur, ya kan peraturan perusahaan, tata nilai dan sebagainya. Nah, jadi saya harus pakai mindset yang pindah gitu. Oh, oke. Dan tim saya yang nanti ngomongin mengenai compliance juga harus align semuanya mindsetnya mindset Mhm, B mhm, mhm. gitu. Jadi memang kalau ditanya tips nomor satu kita harus menganalisa dulu situasinya ini situasi apa. Oke. Lalu mindset apa yang tepat Hmm. untuk menangani situasi tersebut. Gitu, ya. Nah langkah kedua adalah kita mesti lincah nih pindah-pindah. Jadi pagi saya mesti pakai mindset do, siang nanti ngomongin compliance saya pakai mindset B. Mhm. Nah, ini butuh latihan nih untuk bisa lincah ya, pindah-pindah gitu. Secara sadar. Kuncinya adalah sebenarnya secara sadar ya. Nah, yang terakhir yang penting banget ini adalah menerjemahkan tadi mindset tadi menjadi behavior. Karena kan yang nanti apa ya, yang nanti betul-betul menghasilkan itu adalah kan behavior kita. Mindset itu masih di dalam kepala, belum ada hasil apa-apa. Mhm. Tapi begitu kita melakukan sesuatu, maka akan menjadi outcome-nya ada, hasilnya ada, gitu. Ya. Jadi kita harus menerjemahkan si mindset ini kepada behavior. Kalau mindset-nya udah tepat, diharapkan behavior-nya juga menjadi tepat. Oh, oke. Baik. Sebelum kita akhiri, kita recap lagi tipsnya, Bu Vera, untuk punya Ya, jadi alignment mindset ini. nomor satu tadi analisa dulu, Mhm. ya situasinya apa,
lalu mindset yang tepat untuk situasi tersebut, masing-masing situasi itu apa. Ya, analisa jadinya. Yang kedua, kita harus secara sadar bisa pindah-pindah mindset. Ya, lincah gitu, ya. Oh, meeting ini mindsetnya ini, meeting itu mindsetnya itu gitu, ya. Nah, yang ketiga, menerjemahkan mindset tersebut ke behavior kita. Ya. Behavior nanti minggu depan kita ngomongin behavior. Oke. Baik. Jadi kasih bocoran buat minggu depan, jadi silakan dipraktekkan dulu. Minggu depan kita akan ketemu lagi di Power Tips, ya masih tentang alignment. Kita pamit di sini, Bu Vera, terima kasih. Terima kasih, semoga berguna. Baiklah, sahabat Dinardi juga terima kasih. Saya Daniel Wibowo, sampai jumpa. Bye-bye.